Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Halimah, jurusan Pendidikan Agama Islam di STAI Haji Agus Salim Cikarang. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah, metode, dan model pembelajaran. Kali ini saya akan membahas mengenai model pembelajaran Index Card Match atau mencari pasangan. Pembahasannya yaitu meliputi pengertian model pembelajaran Index Card Match, aspek-aspek dalam model pembelajaran Index Card Match, kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Index Card Match, serta langkah-langkah dalam model pembelajaran Index Card Match. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian model pembelajaran Index Card Match. Model pembelajaran Index Card Match atau mencari pasangan adalah model pembelajaran yang cukup menyenangkan, digunakan untuk mengulang materi yang telah diberikan sebelumnya. Materi baru pun tetap bisa diajarkan dengan catatan peserta didik diberi tugas mempelajari topik yang akan diajarkan terlebih dahulu, sehingga peserta didik ketika memasuki ruang kelas sudah memiliki bekal pengetahuan. Dengan model pembelajaran Index Card Match, peserta didik dapat belajar aktif dan berjiwa mandiri. Walaupun dilakukan dengan cara bermain, model pembelajaran ini dapat merangsang peserta didik untuk melakukan aktivitas belajar secara bertanggung jawab dan disiplin sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dan prestasi belajar dapat meningkat. Selanjutnya yaitu aspek-aspek dalam model pembelajaran Index Card Match. Yang pertama adalah sifat dan tujuan, yaitu mereview atau mengulang materi yang telah dipelajari sebelumnya. Jika materi yang dipelajari masih baru, sebelumnya peserta didik diberi tugas untuk mempelajarinya terlebih dahulu. Yang kedua adalah media pembelajaran, yaitu berupa kartu atau potongan kertas. Selanjutnya yang ketiga adalah topik atau konsep, yaitu satu pertanyaan dan satu jawaban. Dan yang keempat adalah presentasi hasil, yaitu peserta didik yang mempunyai kartu soal membacakannya secara keras ke seluruh peserta didik secara bergantian. Dan yang kelima adalah peran pasangan, yaitu peserta didik yang mempunyai kartu soal dan membacakannya. Dan yang keenam adalah peserta didik yang mempunyai kartu jawaban, yaitu mencocokkan jawaban teman-temannya atas pertanyaan pada kartu soal yang sesuai dengan pasangannya. Ketujuh adalah penilaian, yaitu berdasarkan kemampuan setiap pasangan atau peserta didik menjawab soal yang dibacakan oleh pasangannya. Kedelapan adalah banyaknya babak, yaitu satu babak. Dan yang terakhir yaitu kegiatan penutup atau klarifikasi dan kesimpulan. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Index Card Match. Kelebihan model Index Card Match ini yaitu menumbuhkan kegembiraan dalam proses pembelajaran. Materi pembelajaran yang disampaikan dapat lebih menarik perhatian peserta didik, mampu menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan, mampu meningkatkan prestasi belajar peserta didik mencapai taraf ketuntasan belajar, dan penilaian dapat dilakukan bersama pengamat atau observer dan pemain atau peserta didik. Lalu terjadi proses diskusi dan presentasi, dapat menguatkan topik atau konsep yang hendak diulang maupun topik yang baru. Sementara kekurangan model pembelajaran Index Card Match yaitu membutuhkan waktu yang lama bagi peserta didik untuk menyelesaikan tugas dan presentasi, menuntut sifat tertentu dari peserta didik untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah, lalu suasana kelas menjadi gaduh sehingga dapat mengganggu kelas yang lain. Model pembelajaran ini membutuhkan kerjasama antara dua peserta didik. Mereka harus mencari pasangan dengan teliti. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir adalah langkah-langkah model pembelajaran Index Card Match. Yang pertama,
Guru membuat potongan kertas atau kartu sebanyak peserta didik yang ada di dalam kelas. Dan yang kedua, kertas tersebut dibagi menjadi dua bagian yang sama. Ketiga, pada separuh kertas ditulis pertanyaan tentang materi yang akan diajarkan. Setiap kertas berisi satu pertanyaan. Dan yang keempat, pada separuh kertas yang lain ditulis jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat. Dan yang kelima, sebelum dibagikan, kartu dikocok terlebih dahulu sehingga tercampur antara soal dan jawaban. Dan yang keenam, setiap peserta didik diberi satu kartu. Dan guru menjelaskan ini adalah aktivitas berpasangan. Lalu separuh murid mendapatkan soal dan separuhnya lagi mendapatkan jawaban. Yang ketujuh, mintalah pada murid untuk mencari pasangan antara soal dan jawaban. Dan yang kedelapan, jika sudah ada yang menemukan pasangan, minta mereka untuk duduk atau berdiri berdekatan. Terangkan agar mereka tidak memberitahu materi yang mereka dapatkan kepada peserta didik yang lain. Dan yang kesembilan, semua peserta didik menemukan pasangan dan duduk atau berdiri berdekatan. Minta setiap pasangan untuk bergantian membacakan soal yang diperoleh dengan keras kepada teman-teman yang lain. Selanjutnya soal tersebut dijawab oleh pasangan-pasangan yang lain. Dan yang terakhir yaitu akhiri pembelajaran ini dengan membuat klarifikasi dan kesimpulan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau perbuatan. Semoga bisa bermanfaat bagi siapapun yang melihat video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.